Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan bagi kehidupan banyak orang, yaitu hutang. Hutang adalah sesuatu yang sering dihadapi oleh banyak orang. Tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya seharusnya memandang dan menghadapinya sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Alkitab katakan tentang hutang? Alkitab memberikan nasihat yang jelas tentang hutang. Salah satu ayat yang paling dikenal adalah dari Amsal 22 ayat yang ke-7. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Ayat ini menunjukkan bahwa hutang menempatkan seseorang dalam posisi yang kurang bebas, bahkan seperti budak dari si pemberi pinjaman. Ini adalah peringatan bagi kita bahwa hutang bukanlah sesuatu yang ringan, tetapi merupakan beban yang bisa mengikat kehidupan kita. Di dalam Roma 13 ayat 8, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun selain daripada saling mengasihi." Ini menunjukkan bahwa prinsip Alkitabiah adalah kita tidak seharusnya hidup dalam keadaan berhutang, kecuali untuk kasih yang harus selalu kita berikan kepada sesama kita. Hutang dapat mengganggu hubungan kita dengan orang lain dan juga dengan Tuhan. Nah, kita ingin tahu apa penyebab jeratan hutang. Banyak orang yang terjebak dalam hutang karena berbagai alasan. Beberapa penyebab utama itu termasuk adalah konsumerisme dan keinginan berlebih. Banyak orang hidup di luar kemampuan mereka, ingin membeli lebih banyak barang atau gaya hidup yang tidak sesuai dengan pendapatan mereka. Hal ini membuat mereka mudah terjebak dalam hutang. Atau yang kedua, kurang perencanaan keuangan. Tidak memiliki anggaran yang jelas atau gagal mengatur pengeluaran dan pendapatan juga bisa menjadi penyebab utama terjerat hutang. Yang ketiga, kebutuhan mendesak atau keadaan darurat. Kadang keadaan darurat seperti sakit atau kebutuhan keluarga bisa memaksa seseorang untuk berhutang. Apapun alasannya, firman Tuhan mengajarkan kita untuk menghindari hutang yang tidak perlu dan mencari hikmat dalam mengelola keuangan. Lalu bagaimana cara kita bisa terlepas dari jerat hutang secara praktis dan alkitabiah? Jika Anda saat ini berada dalam jerat hutang, ada langkah-langkah praktis dan alkitabiah yang bisa kita ambil untuk terlepas darinya. Yang pertama, mengakui masalah dan bertobat. Langkah pertama untuk terlepas dari hutang adalah mengakui bahwa itu adalah masalah yang perlu diatasi. Seperti dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengakui bahwa kita telah salah dalam mengelola keuangan kita dan mencari pertobatan kepada Tuhan adalah awal dari pemulihan. Nah, yang kedua adalah mencari hikmat dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 berkata, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah." Kita perlu berdoa dan memohon hikmat dari Tuhan untuk mengelola keuangan dengan benar. Hikmat ini bisa diwujudkan dalam bentuk disiplin diri, perencanaan keuangan yang lebih baik, atau mencari nasihat keuangan yang bijaksana. Nah, yang ketiga, membuat rencana pembayaran yang disiplin. Amsal 21 ayat 5 berkata, "Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan." Salah satu hal praktis yang bisa kita lakukan adalah membuat rencana pembayaran hutang. Susun anggaran yang jelas, prioritaskan pembayaran hutang, dan potong pengeluaran yang tidak perlu.
Berdisiplin dalam mengikuti rencana ini adalah kunci untuk terlepas dari hutang. Yang keempat, hiduplah sesuai kemampuan. Filipi 4 ayat 11-12 mengajarkan kita untuk hidup dengan rasa cukup, di mana Paulus berkata bahwa ia telah belajar untuk merasa puas dalam segala keadaan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Prinsip ini sangat penting ketika kita mencoba keluar dari hutang. Belajarlah untuk hidup sesuai dengan kemampuan kita dan hindari godaan untuk terus membeli barang-barang yang tidak perlu. Dan yang kelima, meningkatkan pendapatan jika perlu. Salah satu solusi praktis lainnya adalah meningkatkan pendapatan. Dalam Amsal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jika hutang kita sangat besar, mungkin kita perlu mencari cara untuk meningkatkan pendapatan, seperti mengambil pekerjaan sampingan atau memanfaatkan keterampilan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Yang keenam, percayalah kepada penyediaan Tuhan. Matius 6 ayat 33 mengingatkan kita untuk mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, dan segala sesuatu yang kita butuhkan akan ditambahkan kepada kita. Ini berarti bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan sebagai sumber penyediaan kita, bukan kepada hutang atau kredit. Tuhan adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Percayalah bahwa ketika kita taat kepadanya, Dia akan memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan kekayaan dan kasih karunia-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga perlu mengubah pola pikir kita tentang uang. Yang terakhir dan tak kalah penting adalah kita mengubah cara kita dalam memandang uang. Uang bukanlah tujuan hidup, melainkan alat yang harus dikelola dengan bijaksana. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Kita harus menjaga hati kita agar kita tidak diperbudak oleh uang, dan fokus panggilan kita untuk hidup bagi Tuhan dan melayani sesama. Saudara-saudara, hutang adalah beban yang bisa mengikat dan membuat kita tidak bebas. Namun melalui hikmat dan kasih karunia Tuhan, kita bisa terlepas dari jerat hutang ini. Marilah kita mengakui kelemahan kita, bertobat dan mencari Tuhan dengan segenap hati, serta melakukan langkah-langkah praktis untuk mengatur keuangan dengan bijaksana. Ketika kita hidup dalam hikmat-Nya, Tuhan akan memampukan kita untuk keluar dari hutang dan hidup dalam kelimpahan dan kebebasan sejati di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.